Masih ojek juga, Her? Motor kamu itu nggak bosan mogok terus. Sudah aku bilang dari dulu, kamu itu nggak akan pernah sukses. Untung aku pisah. Lihat dong, suami baruku. Mobilnya aja 2 kali lipat harga rumah yang pernah kita cicil bareng. Assalamualaikum sahabat channel 1000 Kisah Nyata. Kadang, hidup hanya butuh satu putaran kecil untuk membalik semua kesombongan. Dan pria ini tahu bahwa roda itu benar-benar berputar. Inilah kisah tentang seorang pria biasa. Dihina karena motor tuanya. Tapi esok harinya, ia membeli mobil yang pernah dipamerkan untuk menghinanya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa diam bukan berarti kalah. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Hari itu panas menyengat. Matahari seperti tak punya belas kasihan, menggantung di atas kepala sejak pagi dan menyinari jalanan hingga tampak berkilau. Di pinggir pasar tradisional yang penuh dengan hiruk-pikuk penjual dan pembeli, seorang pria berusia 30-an tengah duduk di atas sepeda motor tuanya. Helm kusam tergantung di spion, dan peluh menetes dari pelipisnya yang gelap terbakar matahari. Nama pria itu Harry, seorang tukang ojek, sekaligus mantan suami dari seorang wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati. Motor bebek warna biru tua yang sudah tak jelas mereknya itu tampak ringkih. Beberapa bagian bodinya mengelupas, knalpotnya berisik dan mesin sering ngadat. Tapi Harry tetap merawatnya sebaik mungkin. Motor itu bukan sekadar alat kerja, melainkan saksi bisu perjuangannya dari titik terendah dalam hidup. Pagi itu Harry sedang menunggu penumpang. Di tengah kebisingan pasar, pikirannya justru melayang pada masa lalu. Ia teringat saat-saat masih bersama Mila, wanita yang kini menjadi masa lalunya. Saat itu mereka tinggal di kontrakan sempit, hidup pas-pasan, tapi Harry selalu berusaha keras. Ia yakin cinta bisa mengalahkan segalanya. Namun kenyataan berkata lain. Mila tak tahan dengan hidup susah. Ia ingin rumah yang lebih besar, mobil pribadi, dan liburan mewah seperti yang dilihatnya di media sosial. Ketika usaha Harry tak kunjung berhasil, Mila perlahan berubah. Kata-katanya mulai tajam, tatapannya sering sinis. Sampai akhirnya, ia menggugat cerai dan pergi dengan pria lain. Harry tak pernah menahan. Meski sakit, ia tahu, cinta tak bisa dipaksakan. Sejak itu, ia kembali ke jalanan, mengandalkan motornya untuk mencari nafkah. Ia hidup sederhana, makan seadanya, dan tidur di kamar kecil milik rumah tantenya yang sudah renta. Tapi dari kesederhanaan itu, Harry menemukan kembali semangatnya. Ia mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Tak hanya untuk kebutuhan harian, tapi juga untuk mewujudkan mimpinya, memiliki showroom mobil sendiri. Harry memang tak pernah bercerita pada siapapun. Ia belajar diam-diam tentang jual beli kendaraan, memperluas jaringan, dan akhirnya meminjam nama orang lain untuk membuka showroom pertamanya. Kini, showroom itu sudah berdiri megah di sisi barat kota. Tapi Harry masih hidup seperti biasa. Ia tetap menjadi tukang ojek. Bukan karena tak mampu, melainkan karena ingin tetap membumi. Ia ingin mengerti denyut kehidupan dari bawah, agar saat berada di atas nanti, ia tak mudah lupa diri. Siang itu, saat ia tengah melamun di atas motor, sebuah mobil SUV hitam berhenti mendadak tak jauh dari tempatnya mangkal. Mobil itu mencolok, baru, mengilap, dan mewah. Orang-orang di sekitar menoleh, beberapa bahkan berbisik-bisik. Pintu mobil terbuka. Dari dalamnya keluar seorang wanita dengan pakaian mencolok. Tas mahal menggantung di pundaknya. Kacamata hitam bertengger di hidung, dan wajahnya penuh riasan. Harry terpaku. Ia mengenal wanita itu. Mila. Ia mendekat. Langkahnya ringan tapi tatapannya tajam.
Di belakangnya, turun pula seorang pria berkemeja licin dengan perut sedikit buncit dan gaya bicara sok penting. Mila langsung menatap Harry dan tersenyum miring. Mas Harry? Ya ampun, masih jadi ojek aja? Ucapnya keras, cukup untuk didengar orang-orang di sekitar. Harry tidak menjawab. Ia hanya menatap Mila dan tersenyum kaku. Masih pakai motor itu juga? Yang suka mogok kalau hujan. Tambah Mila sambil tertawa. Pria di sampingnya ikut tertawa. Ini mantan suamimu, Mil? Mila mengangguk. Iya. Dulu hidupku sengsara banget. Sekarang alhamdulillah. Astaga maksudku. Ya Allah, aku udah hidup nyaman. Gak lagi naik motor butut yang suka ngadat tengah jalan. Orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa pedagang tertawa kecil. Seorang tukang parkir bahkan tersenyum geli. Tapi Harry tetap tenang. Ia menatap Mila dalam-dalam, lalu berkata pelan. Syukurlah kamu bahagia. Mila mendelik. Jelas bahagialah. Suamiku sekarang sukses. Bisnisnya besar. Mobil kami banyak. Ini aja cuma mobil harian. Kalau mau pamer, bisa kulibatin mobil sportku ke sini. Pria di sampingnya menggenggam tangan Mila dan mencium punggung tangannya di depan Harry. Kamu layak dapat yang terbaik, sayang. Harry menunduk. Ia menyalakan motornya yang berisik, lalu berkata lirih. Jaga diri baik-baik. Ia melaju pelan, meninggalkan kerumunan yang masih berbisik-bisik. Tapi tak seorang pun tahu bahwa arah yang ia tuju adalah showroom mobil miliknya sendiri. Showroom yang besok akan didatangi kembali oleh Mila dan suaminya. Tapi bukan untuk membeli mobil, melainkan untuk menjual mobil mereka demi menutupi utang yang menumpuk. Dan saat itulah, Harry akan berdiri di balik meja kaca showroom, sebagai seseorang yang tak lagi bisa mereka hina dengan mudah. Langit pagi itu menggantung kelabu. Awan berarak pelan seperti menyembunyikan sesuatu. Harry duduk di ruang kecil lantai 2 showroom-nya, ruangan yang ia sebut pos tenang. Di sana, tak banyak hiasan. Hanya meja kayu, kursi kerja biasa, lemari kecil berisi dokumen, serta satu jendela besar menghadap langsung ke deretan mobil mewah di bawah. Ia menyesap kopi hitam tanpa gula. Pahitnya tidak membuat dahi berkerut. Justru itu yang ia sukai. Karena dari pahit ia belajar. Bukan semua hal perlu pemanis. Pikirannya kembali pada kejadian kemarin. Wajah Mila. Tatapan congkak. Tawa yang terdengar seperti bunyi sendok di piring kosong. Dan ucapan pedasnya yang menusuk. Tentang motor butut. Tentang kemiskinan. Tentang betapa rendahnya dia di mata mereka berdua. Padahal di balik motornya yang sudah renta itu, Harry menyimpan kunci showroom dengan omzet ratusan juta per bulan. Tapi ia tidak ingin membalas dengan sombong. Ia hanya ingin diam. Karena Harry tahu, waktulah yang akan membalas dengan caranya sendiri. Dan balasan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Pukul 10:12. Suara notifikasi WhatsApp masuk ke ponselnya. Pesan dari resepsionis showroom. Pak Harry, ada pasangan suami istri datang. Mereka ingin jual mobil SUV. Butuh dana cepat. Yang wanita mengaku kenal bapak. Harry langsung bangkit. Hatanya terasa berdebar. Tapi bukan karena gugup. Melainkan semacam firasat aneh. Seperti hujan yang datang saat belum waktunya. Ia turun pelan. Setiap anak tangga yang diinjak seolah membawa langkah menuju masa lalu yang belum selesai. Ia melewati lorong kaca yang menampilkan jajaran mobil terbaik showroom miliknya. SUV, sedan, city car, sampai satu unit mobil listrik yang baru masuk dari luar kota. Dan di ruang tamu, 2 orang duduk dengan wajah tegang. Mila dan suami barunya. Wajah Mila pucat. Matanya menatap ke sembarang arah. Seperti menyembunyikan rasa malu yang tak bisa ia telan. Pria di sampingnya tampak lebih gugup. Wajahnya berkeringat meski ruangan ber-AC. Dan jari-jarinya mengetuk meja tanpa irama. Mereka belum sadar Harry datang. Harry berdiri beberapa detik. Menatap mereka dari kejauhan. Hatinya bergetar. Bukan karena dendam. Tapi karena menyadari bahwa betapa rapuhnya kemewahan yang dibangun di atas gengsi. Akhirnya ia melangkah pelan. Selamat siang, ucapnya datar,
namun cukup lantang. Mila langsung menoleh. Wajahnya seperti melihat hantu. "Ha! Harry!" Pria di sebelahnya ikut terkejut. Ini showroom kamu." Harry mengangguk pelan. "Silakan duduk. Saya sudah diberitahu kalian ingin jual mobil." Mila tercekat. Suaminya mencoba menjaga sikap. "Iya, Mas." Pak, kami lagi butuh uang. Bukan karena apa-apa. Cuma lagi perlu untuk bisnis." Harry duduk perlahan, menyilangkan tangan di meja. "Mau jual mobil SUV hitam, tahun ini. KM masih rendah, tapi belum lunas, ya?" Tanyanya santai. Mila terkejut. "Kamu tahu? Semua mobil masuk showroom ini dicek. Data leasing, cicilan, pajak, sampai suratnya. Mobil kalian masih punya tanggungan 3 bulan. Kalau tidak dibayar minggu ini, akan ditarik." Suaminya Mila tampak salah tingkah. "Iya, kami tahu. Makanya buru-buru mau jual. Kami percaya showroom ini punya reputasi bagus." Harry mengangguk. Harga pasaran mobil itu masih bagus. Tapi karena belum lunas, saya hanya bisa bayar separuh harga. Sisanya akan saya lunasi ke leasing. Saya tak bisa ambil risiko mobil bermasalah. Mila menggigit bibir. Suaminya terlihat ingin menolak, tapi tak punya pilihan. "Oke, kami setuju," ucap Mila akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Harry membuka laptop dan mengetik beberapa saat. Ia mencetak surat jual beli, lalu menyerahkannya ke Mila dan suaminya. Saat mereka menandatangani, Harry berkata, "Kalian pernah tertawakan saya kemarin. Tapi hari ini kalian datang ke tempat yang sama, bukan untuk menolong, tapi untuk meminta pertolongan." Mila menunduk. Tangannya gemetar. "Tenang saja," lanjut Harry. "Saya tidak akan membalas hinaan kalian. Saya hanya ingin kalian belajar bahwa hidup bisa berubah. Dalam sehari. Dalam satu langkah." Suaminya Mila meneguk ludah. Wajahnya tampak malu. Tapi Harry tak menunggu jawaban. Setelah semua dokumen selesai, Harry berdiri, memberikan amplop berisi uang muka, dan berkata pelan, "Silakan bawa sisanya ke leasing. Mobil ini sekarang milik saya." Mila hanya bisa menunduk. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi ucapan sinis. Hanya wajah-wajah yang dulu penuh kesombongan, kini tertutup rasa malu. Dan Harry? Ia kembali ke ruangannya di lantai 2, menatap mobil SUV yang baru saja berpindah tangan. Mobil itu kini jadi simbol bukan kemewahan, tapi kesombongan yang telah runtuh di bawah kaki waktu. Sore hari itu showroom terasa lebih sepi dari biasanya. Harry berdiri di depan jendela kaca lantai 2, menatap langit yang perlahan berubah jingga. Di bawah sana, para teknisi sedang memindahkan mobil SUV hitam ke jalur tengah ruang display. Mobil itu masih bersih, belum disentuh untuk diiklankan ulang. Tapi bagi Harry, mobil itu sudah cukup banyak bicara. Ia duduk perlahan, membuka laci meja kerjanya, dan menarik satu map berisi dokumen kredit kendaraan. Nama di atas kertas itu membuat dadanya terasa berat. Mila Kartikasari dan Danu Prayoga. Nama yang kemarin terdengar begitu tinggi, kini tertulis di lembaran utang yang belum lunas. Harry menatapnya lama. Ia bukan ingin mengungkit, tapi setiap kisah yang datang punya jejak yang harus dimengerti. Ia butuh tahu, mengapa Mila bisa jatuh begitu cepat. Mobil yang kemarin dipamerkan sebagai lambang kejayaan, ternyata hasil dari pinjaman besar dengan jaminan minim. Bahkan rumah yang mereka tinggali, menurut info dari leasing, sudah 2 kali didatangi petugas untuk penagihan kredit furnitur. Tak lama, ponselnya berbunyi. Nama yang tertera membuatnya mengernyit. "Pak Edi, leasing partner." "Assalamualaikum, Mas Harry. Maaf ganggu. Saya cuma mau kasih info tambahan. Pemilik sebelumnya dari mobil itu juga nunggak cicilan rumah. Dan ada laporan ke kami kalau kartu kredit suaminya juga diblokir bank." "Terima kasih, Pak," jawab Harry singkat. Lalu sambungan terputus. Harry menarik napas panjang. Ia memandangi langit yang mulai meredup. Dunia bisa berputar secepat itu. Kemarin Mila tertawa di depannya,
Hari ini, ia bahkan tak tahu akan tinggal di mana jika semuanya ambruk. Namun bukan itu yang membuat hati Harry berat. Yang membuat dadanya sesak adalah rasa iba. Rasa yang anehnya masih muncul untuk seseorang yang pernah menyakitinya begitu dalam. Ia memutuskan turun ke lantai bawah. Di meja kasir, ia menanyakan berkas penjualan tadi siang. Belum lengkap. Mila dan Danu masih harus kembali besok untuk tanda tangan tambahan pelunasan ke leasing. Harry berdiri di depan mobil SUV itu. Ia menatap kaca depan yang memantulkan wajahnya. Dalam pantulan itu, ia tidak melihat dirinya sebagai pemilik showroom. Ia melihat Harry yang dulu, yang mengantar Mila naik motor sambil pakai jas hujan robek, yang pernah dikecewakan tapi tidak membalas, yang memilih diam dan terus bekerja, meski hati hancur. Tiba-tiba salah satu teknisi mendekat. "Pak Harry, maaf ganggu. Ada yang aneh tadi siang. Suaminya Bu Mila sempat ngobrol sama petugas kami di parkiran. Katanya, showroom ini keberuntungan terakhir mereka. Kalau nggak laku, mereka katanya mau jual rumah atau pindah kontrakan." Harry menoleh pelan. "Terima kasih infonya." Ia kembali ke ruangannya. Malam mulai turun. Lampu showroom menyala satu persatu, memantulkan cahaya ke badan mobil yang berjejer rapi. Tapi hanya satu mobil yang tak tersentuh sorotan sempurna. Mobil hitam itu. Harry membuka laptopnya. Ia mulai mengetik sesuatu. Form pembatalan lelang showroom. Tangannya berhenti. Untuk satu mobil. Ia menutup laptopnya. Malam itu Harry pulang naik motor tuanya seperti biasa. Jalanan mulai lengang. Di lampu merah, ia berhenti. Di seberang jalan, ia melihat sepasang suami istri turun dari angkot. Wajah mereka murung. Tubuh mereka letih. Itu Mila dan Danu. Tak ada mobil. Tak ada tawa. Hanya kenyataan bahwa hidup bisa berubah. Dalam diam. Dalam pelan. Tapi pasti. Dan Harry? Ia tetap melaju di atas roda yang selama ini dianggap hina. Tapi justru dari sana harga dirinya tumbuh. Tanpa harus berkata sepatah kata pun. Pagi itu Harry datang lebih awal dari biasanya. Udara masih basah oleh embun. Dan aroma tanah yang belum kering memberi rasa damai yang aneh. Ia tak langsung menuju ruangannya. Sebaliknya, ia memilih berdiri di sisi showroom, memperhatikan karyawan membuka rolling door satu persatu, seperti membuka lembaran cerita yang belum selesai ditulis. Mobil SUV hitam yang kemarin mereka jual, masih berada di tempat semula. Belum disentuh. Harry memang sengaja memintanya dibiarkan begitu. Ia ingin membiarkannya duduk di sana sebagai penanda. Bukan hanya tentang kendaraan, tapi tentang harga diri yang sempat diinjak, lalu kembali berdiri. Jam belum menunjukkan pukul 8 ketika seorang satpam mendekatinya. "Pak Harry, yang kemarin datang lagi. Pasangan itu sudah menunggu di ruang tamu." Harry mengangguk tenang. "Suruh mereka duduk dulu. Saya akan ke sana." Ia melangkah perlahan. Sepanjang lorong showroom, pantulan wajahnya mengikuti di kaca-kaca mobil. Tak satu pun yang bisa menebak bahwa pria berkaus polos dan sepatu lusuh ini adalah pemilik dari bangunan megah tempat mereka berdiri. Tapi Harry tidak peduli. Ia lebih nyaman begitu. Sesampainya di ruang tamu, Mila dan Danu langsung berdiri. Keduanya tampak lebih kurus. Danu mengenakan kemeja lusuh yang kusut, dan Mila tak lagi memakai make-up. Rambutnya digelung asal-asalan, matanya sembab, dan wajahnya jauh dari wanita yang kemarin dengan percaya diri merendahkannya di depan umum. "Selamat pagi," sapa Harry datar. "Pagi," jawab Danu pelan. Mila hanya menunduk. "Kalian kembali untuk menandatangani dokumen leasing?" tanya Harry. Danu mengangguk. "Iya, Mas. Tapi ada satu hal lagi." Harry menatapnya. "Menunggu. Kami butuh uang lebih," ucap Danu lirih. "Kami belum bayar kontrakan. Kami pikir mungkin showroom bisa bantu titip jual barang-barang kami. TV, kulkas, apa saja yang masih bisa dijual." Harry menatap mereka cukup lama. Mila tetap menunduk, seperti tak sanggup menghadapi tatapannya. "Tidak perlu," kata Harry akhirnya.
Mata Danu membelalak. Maksud Mas? Bawa saja barang-barang itu. Simpan. Jangan jual. Ucap Harry tenang. Kontrakan kalian juga. Biar saya yang bayarkan untuk 6 bulan ke depan. Mila langsung menatap Harry. Matanya berkaca-kaca. Tapi, kenapa? Kamu nggak harus lakuin itu. Saya tahu, jawab Harry, menatap lurus. Saya tidak harus. Tapi saya memilih melakukannya. Danu membuka mulut. Tapi tak ada kata yang keluar. Harry melanjutkan. Waktu kamu tertawa kemarin, aku diam. Waktu kamu datang dengan kepala tertunduk, aku juga diam. Tapi bukan karena aku lemah. Aku hanya tidak mau menambahkan luka pada orang yang sudah jatuh. Mila menangis. Suaranya lirih. Nyaris tak terdengar. Maafkan aku, Harry. Sudah, potong Harry. Aku nggak pernah simpan dendam. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa harga diri seseorang tidak diukur dari motornya, tapi dari bagaimana dia tetap berdiri saat dijatuhkan. Danu mencoba bicara, tapi suaranya patah. Mila memegang tangan suaminya erat-erat, seolah tak ingin jatuh di tempat itu. Harry berdiri. Ia mengambil berkas dari meja, lalu menyerahkannya ke stafnya. Siapkan bantuan untuk mereka. Sembunyikan namaku. Aku nggak ingin bantuan ini jadi hutang budi. Anggap saja bekas luka yang perlu ditutup rapi. Mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya diam. Lalu perlahan berdiri dan berjalan keluar showroom dengan langkah berat tapi lega. Seolah beban yang semalam menghimpit dada mereka, hari ini mulai terangkat satu demi satu. Dan Harry? Ia kembali ke lantai 2. Menatap langit yang mulai biru. Dalam hati, ia tahu ada kemenangan yang tak perlu diumumkan. Ada senyum yang hanya bisa dirasakan ketika kita memilih untuk tak membalas dengan caci, tapi dengan kasih. Hujan turun perlahan sore itu. Bukan hujan deras yang menggenangi jalanan, tapi hujan yang menggiring kenangan, membasahi kaca jendela showroom dan membawa sunyi masuk ke dalam ruang. Harry duduk di ruang kerjanya, menatap butir-butir air yang meluncur pelan di balik kaca. Tangan kirinya memegang cangkir teh yang sudah mulai dingin, sementara tangan kanannya memutar-mutar kunci kecil, kunci motor bututnya yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Di luar, suasana showroom tetap rapi dan terang. Lampu-lampu putih memantul di permukaan mobil yang mengilap. Tapi hari ini tidak banyak pengunjung. Hanya ada satu keluarga kecil yang sedang melihat-lihat mobil keluarga, ditemani seorang staf. Harry menyukai hari-hari seperti ini. Hari yang tenang. Hari ketika ia bisa merenung tanpa banyak gangguan. Tapi ada satu hal yang membuat pikirannya tak bisa lepas sejak pagi. Satu panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Bukan sekadar telepon biasa. Suara di seberangnya terdengar gugup. Dan isi permintaannya mengejutkan. Pak Harry, saya tahu saya nggak pantas minta tolong lagi. Tapi ini soal Mila. Dia sakit. Sudah 2 hari nggak makan. Kami nggak punya uang untuk berobat. Itu suara Danu. Laki-laki yang dulu menertawakannya sambil menunjuk-nunjuk motor tuanya. Laki-laki yang dengan bangga mencium tangan Mila di hadapannya. Seolah kemenangan sudah di tangan mereka. Dan sekarang, dia menelepon dengan suara bergetar. Harry tidak langsung menjawab. Ia hanya bilang akan mempertimbangkan. Tapi sejak panggilan itu, hatinya gelisah. Bukan karena marah, bukan karena ragu, tapi karena ia tahu. Mila bukan wanita jahat. Ia hanya terjebak oleh impian yang salah. Dan impian itu kini runtuh di hadapannya. Ia bangkit dari kursinya. Langkahnya menuju kerak kecil di pojok ruangan. Di sana, ada satu laci yang jarang dibuka. Laci tempat ia menyimpan semua kenangan masa lalunya. Bukan untuk dikenang, tapi untuk diingat agar tidak mengulangi. Ia membuka laci itu perlahan. Sebuah foto lusuh berada di atas tumpukan surat. Foto itu adalah kenangan terakhir mereka sebelum bercerai. Harry, Mila, dan sebuah motor tua. Senyuman Mila di foto itu masih polos. Belum terwarnai oleh ambisi. Harry menggenggam foto itu, lalu memejamkan mata sejenak. Dalam diamnya, ia berdoa lirih.
Ya Allah, jika Engkau masih memberiku jalan untuk berbuat baik, tuntun aku melangkah bukan karena luka, tapi karena Engkau. Beberapa jam kemudian, Harry mendatangi sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Danu membuka pintu dengan wajah cemas. Matanya cekung, wajahnya lelah. Di dalam, Mila terbaring lemah di atas kasur tipis. Selimut kusam menutup sebagian tubuhnya. Matanya memerah, dan pipinya tampak lebih tirus dari terakhir kali Harry melihatnya. Harry, suara itu lirih, nyaris seperti bisikan. Aku malu, kamu kesini. Tak perlu malu, jawab Harry pelan. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah sembuh. Ia meletakkan tas kecil di meja. Isinya uang tunai, vitamin, dan makanan ringan. Ini bukan balasan, kata Harry. Ini bukan pelunasan dendam. Ini hanya cara saya bilang bahwa kamu pernah menjadi bagian dari hidup saya. Dan bagian itu tidak bisa saya buang begitu saja. Danu berdiri di sudut ruangan, menunduk dalam diam. Mila menangis. Air matanya jatuh deras. Namun bukan karena sakit. Tapi karena akhirnya, ia merasakan satu hal yang dulu tidak pernah ia mengerti. Ketulusan tanpa syarat. Sore itu, Harry tidak lama di sana. Ia hanya menegaskan bahwa segala biaya pengobatan akan ia tanggung. Ia tidak ingin ucapan terima kasih. Ia hanya ingin Mila kembali kuat, agar bisa bangkit sendiri. Saat keluar dari kontrakan itu, langit mulai cerah. Hujan sudah berhenti. Genangan di jalan pun mulai surut. Harry menaiki motornya, memutar balik ke showroom. Di tengah perjalanan, ia melewati lampu merah yang sama, tempat di mana 2 hari lalu ia melihat Mila dan Danu turun dari angkot. Hari ini, ia tak melihat siapa-siapa di sana. Tapi Harry tahu, ia baru saja memenangkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar gengsi. Ia menang atas dirinya sendiri. Beberapa hari berlalu sejak kunjungan Harry ke kontrakan kecil itu. Cuaca di kota mulai lebih bersahabat. Langit biru sering hadir lebih pagi, dan udara pagi terasa lebih ringan. Tapi di dalam showroom Harry, ada suasana berbeda. Bukan karena penjualan menurun. Justru sebaliknya, mobil-mobil makin banyak keluar masuk. Tapi wajah Harry kerap terlihat lebih diam dari biasanya. Ia masih bekerja seperti biasa. Menyapa karyawan dengan ramah, ikut memeriksa kondisi mobil, bahkan terkadang turun langsung mengantar unit ke pembeli. Tapi ketika sedang sendiri, ada pandangan kosong yang sesekali hinggap di wajahnya. Bukan karena sedih, bukan juga karena kecewa, tapi karena banyak kenangan yang kembali muncul satu persatu. Tanpa bisa ia cegah. Hari itu, ia duduk di tangga belakang showroom sambil membersihkan rantai motor tuanya. Tangannya sudah terbiasa dengan karat dan oli. Tapi pikirannya jauh melayang. Ia teringat pertama kali membeli motor itu. 15 tahun silam. Waktu itu, ia bahkan harus meminjam uang dari temannya dan mencicil selama 2 tahun. Tapi motor itu justru yang paling setia. Saat semua orang meninggalkannya, saat Mila pergi, saat hidupnya seperti tak punya arah, motor tua itu tetap hidup. Meski batuk-batuk, meski knalpotnya bocor, Harry menyeka keringat di dahinya. Lalu ia melihat ke arah showroom. Di parkiran, terlihat sebuah mobil sedan berhenti pelan. Dari dalamnya keluar seorang pria tua berseragam pegawai kebersihan. Di tangan kirinya, ada sebuah amplop lusuh. Ia melangkah ragu menuju pintu masuk. Seorang staf showroom menemuinya. Lalu segera memanggil Harry. "Pak, ada tamu," katanya. Dia dapat info dari Bu Mila. Katanya Bapak mungkin bisa bantu. Harry berdiri. Wajahnya datar. Tapi hatinya langsung waspada. Ia berjalan menuju ruang tamu. Pria tua itu menunduk dalam-dalam. "Maaf Pak, saya cuma tukang sapu jalanan. Tapi saya pernah dibantu Bu Mila waktu anak saya kecelakaan. Waktu itu, beliau yang bayarin rumah sakit diam-diam. Saya baru tahu belakangan, setelah beliau sudah jatuh miskin." Harry menarik napas pelan. Pria itu melanjutkan. "Beliau minta tolong saya kirim surat ini. Beliau nggak mau ketemu langsung. Katanya cukup ini aja."
Tangan Harry menerima amplop itu. Isinya hanya selembar kertas tulisan tangan. Harry, aku tahu aku banyak salah. Tapi hari ini, aku tidak menulis ini untuk minta maaf. Aku hanya ingin bilang terima kasih. Karena kamu sudah mengajarkanku bahwa saat semua pergi, yang tetap tinggal adalah kebaikan. Aku tidak bisa membalasnya. Tapi aku akan coba meneruskan apa yang kamu ajarkan. Aku mulai bantu orang kecil di sekitarku, semampuku. Terima kasih, Harry. Semoga Allah selalu jaga langkahmu. Mila. Harry menggenggam surat itu. Matanya berkaca-kaca. Tapi tidak jatuh. Ia hanya menunduk lama dan menghela napas. Lalu ia berdiri, menatap pria tua itu. Kalau Bapak butuh bantuan, jangan ragu ke sini. Bawa data anak Bapak. Saya bantu apa yang bisa. Pria tua itu mengangguk, lalu membungkuk penuh hormat. Setelah pria itu pergi, Harry berdiri lama di depan showroom. Hujan tipis mulai turun. Ia menatap langit, lalu tersenyum pelan. Tak lama, motor tuanya ia tarik keluar. Ia naik, mengenakan helm lusuh, lalu menghidupkan mesin. Masih batuk-batuk, tapi tetap menyala. Seperti hidupnya. Tak pernah mewah, tapi terus bergerak. Ia menyalakan motor itu, dan kembali ke jalanan. Menyusuri kota, menyapa orang kecil, menawarkan tumpangan. Bukan untuk uang, tapi untuk tetap merasa hidup. Karena Harry tahu, beberapa hal tidak bisa dibeli dengan mobil mewah. Tapi bisa didapat dari roda-roda kecil, yang terus bergerak, tanpa pernah menyerah. Hari berganti minggu. Kota kembali sibuk dengan lalu lalang manusia. Di pasar, suara teriakan pedagang bersahutan. Di pinggir jalan, deru kendaraan bercampur dengan klakson dan asap. Dan di tengah-tengah semua itu, Harry masih setia menapaki jalanan. Namun kali ini, bukan sebagai tukang ojek penuh luka, melainkan sebagai seseorang yang telah menang atas hidup, bukan karena harta, tapi karena ia tidak pernah kehilangan dirinya sendiri. Pagi itu, Harry sedang berhenti di pinggir jalan, membeli teh hangat dari gerobak langganan dekat pasar. Penjualnya, Pak Somad, sudah mengenalnya bertahun-tahun. Dulu, Harry sering ngutang di sini. Tapi sejak 2 tahun terakhir, Harry selalu membayar dobel. Diam-diam, ia ingin menutup hutang masa lalu, meski Pak Somad tak pernah menagih. Mas Harry, sapa Pak Somad sambil menuangkan teh ke dalam gelas plastik. Kemarin saya lihat berita online. Loh, nama showroom sampai masuk artikel properti lokal. Katanya showroom dengan pelayanan terbaik. Nggak salah sih. Harry hanya tersenyum. Saya juga baru tahu dari staf. Dan katanya pemiliknya mantan tukang ojek. Mereka nggak nyebutin nama. Tapi saya langsung tahu. Pasti Mas Harry. Harry menunduk pelan. Ia tidak ingin diingat karena label itu. Ia ingin dikenang karena apa yang ia lakukan setelahnya. Orang baik memang nggak butuh pengakuan, Mas. Lanjut Pak Somad. Cukup satu orang terbantu, itu sudah cukup. Harry mengangguk. Ucapan Pak Somad terasa menampar lembut di dadanya. Ketika ia kembali ke showroom, sebuah mobil sedan tua sudah terparkir di depan. Dari dalamnya, turun seseorang yang tidak ia duga akan datang lagi. Danu. Kali ini, sendirian. Pakaiannya rapi, tapi sederhana. Wajahnya lebih tenang, dan sorot matanya tidak lagi sombong seperti dulu. Pak Harry, sapa Danu, sambil mengulurkan tangan. Maaf saya datang tanpa kabar. Harry menyambut tangannya. Tanpa ketegangan. Saya datang bukan minta apa-apa. Kata Danu cepat. Saya cuma mau bilang, Mila sekarang mulai bangkit. Dia bikin warung kecil, bantu ibu-ibu tetangga. Dia juga mulai rajin ngajar ngaji anak-anak di kontrakan. Saya ikut bantu semampu saya. Harry terdiam. Danu melanjutkan. Semua itu karena bantuan Bapak. Karena contoh yang Bapak kasih. Harry hanya menepuk pundaknya. Kalau kamu dan Mila bisa berdiri lagi, itu bukan karena saya. Itu karena kalian memilih untuk tidak terus rebah. Danu mengangguk.
Lalu ia menyodorkan sebuah kotak kecil. Kami nggak punya apa-apa. Tapi Mila nitip ini. Harry membuka kotak itu. Isinya adalah gantungan kunci motor butut miliknya, yang dulu sempat hilang saat rumah tangganya hancur. Mila menyimpannya. Dan hari ini, ia mengembalikannya. Harry mengusap benda itu. Lalu berkata, "Terima kasih." Tak banyak kata setelah itu. Danu pamit. Dan Harry kembali masuk ke ruangannya. Siang menjelang sore, showroom ramai. Pembeli datang silih berganti. Tapi Harry tetap menyempatkan diri naik ke lantai 2. Duduk di balik kaca besar. Menatap deretan mobil. Dan motor tuanya. Kini terparkir dengan bangga di pojok showroom. Diberi tempat istimewa. Tak untuk dijual. Hanya untuk dikenang. Karena dari sanalah semuanya dimulai. Dari sebuah sepeda motor yang dianggap hina. Lahir perjalanan panjang tentang luka, jatuh, bangkit, dan kemenangan yang tak perlu diumumkan. Matahari mulai hangat menyapa kota ketika Harry menepi di ujung gang sempit. Tak jauh dari pasar kecil tempat ia dulu sering mangkal. Jalanan itu tak asing baginya. Ia hafal tiap tikungan, tiap batu yang membuat ban motornya oleng, dan tiap suara ibu-ibu yang lewat membawa belanjaan sambil tertawa lepas. Namun hari ini, ada satu hal baru yang menarik perhatiannya. Sebuah warung kecil dengan spanduk seadanya bertuliskan, "Warung Barokah, jujur, murah, amanah." Di sampingnya berdiri seorang wanita berjilbab sederhana, mengatur susunan lauk dengan hati-hati. Di meja kecil, ada 2 anak sedang duduk, tertawa sambil memegang gorengan. Di belakang warung, terlihat rak berisi Al-Quran kecil, beberapa buku mewarnai, dan papan tulis mungil. Itu Mila. Harry menurunkan standar motornya. Ia tidak langsung mendekat. Ia hanya berdiri sejenak di seberang jalan, memperhatikan dari kejauhan. Mila terlihat berbeda. Wajahnya lebih teduh. Tidak ada lagi make-up tebal, tas mewah, atau gaya berjalan angkuh. Kini ia berjalan pelan, menunduk ketika menyapa orang, dan tersenyum setiap kali seorang anak kecil menghampiri warungnya. Harry akhirnya melangkah mendekat. Mila belum sadar. Tapi salah satu anak kecil berteriak, "Bu Mila, itu Om Ojek yang dulu ibu ceritain, ya?" Mila menoleh. Matanya membelalak pelan. Tapi kemudian, bibirnya tersenyum. "Harry." "Assalamualaikum," ucap Harry lembut. "Waalaikumsalam," jawab Mila. Suaranya sedikit gemetar, tapi tidak panik. Justru ada ketenangan yang belum pernah Harry lihat sebelumnya. Harry mendekat ke meja. Ia memandang rak kecil di pojok, lalu bertanya, "Kamu buka tempat ngaji juga di sini?" Mila mengangguk. "Iya, cuma kecil-kecilan. Anak-anak kontrakan. Aku ajari mereka ngaji, baca doa, kadang nyiapin makanan ringan dari hasil warung ini." Harry tersenyum. "Kamu berubah." Mila menunduk. "Aku nggak sempurna, Ri. Tapi, setelah semua yang terjadi, aku sadar. Uang bukan segalanya. Mobil bukan ukuran. Yang paling mahal itu ketenangan hati." Suara tawa anak-anak kembali terdengar. Seorang ibu lewat dan menyapa Mila dengan ramah. Suasana hangat itu menampar sesuatu di dalam hati Harry. Ia tahu, Mila yang dulu memang sudah tiada. Yang berdiri di depannya kini adalah wanita yang telah dihancurkan oleh kehidupan, tapi memilih berdiri kembali dengan cara yang lebih baik. "Kalau kamu butuh bantuan untuk warung atau tempat ngajinya, bilang saja. Nggak usah sungkan," kata Harry. "Aku nggak minta bantuan lagi, Ri. Tapi kalau kamu mau jadi donatur tetap buat anak-anak ngaji di sini, aku sangat bersyukur." Harry tertawa pelan. "Itu bantuan juga, Mil." Mereka tertawa bersama. Bukan tawa sinis seperti dulu, tapi tawa ringan yang tak lagi membawa beban masa lalu. Tak lama, Danu datang dari arah dalam gang, membawa karung berisi sayur mayur. Ia menyapa Harry dengan anggukan hormat. Harry membalasnya. "Saya bantu Mila semampu saya sekarang, Mas Harry," ucap Danu pelan. "Saya nggak kerja di kantor lagi. Tapi saya bahagia." Harry mengangguk.
Kalau kamu bahagia, pertahankan. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Danu mengangguk. Mila memandang keduanya dengan mata berkaca-kaca. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena di antara mereka kini tidak ada dendam. Hanya penghargaan. Harry pamit tidak lama setelah itu. Ia menyalakan motornya, melambaikan tangan ke anak-anak yang berlari kecil ke arah jalan. Saat ia pergi, Mila memandang punggungnya yang menjauh. Danu berdiri di sampingnya, lalu berkata lirih, "Kalau saja dulu aku tahu bahwa orang paling kuat bukan yang paling kaya, tapi yang tetap bisa tersenyum setelah dijatuhkan, aku pasti takkan menertawakannya seperti kemarin." Mila menggenggam tangan suaminya. "Tapi kita belajar. Dan dia sudah memaafkan." Langit siang itu cerah. Di atas warung kecil itu, daun-daun pisang bergoyang diterpa angin. Anak-anak melanjutkan membaca huruf hijaiyah di bawah papan tulis kecil. Dan di jalanan, motor tua Harry melaju lagi, menyusuri hidup dengan tenang, di atas roda yang tak pernah lelah mengajarkan arti keikhlasan. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan terakhir Harry dengan Mila dan Danu di warung kecil mereka. Musim berganti perlahan. Angin mulai lebih sejuk. Daun-daun pohon terembesi di sepanjang jalan showroom mulai berguguran, menandai awal peralihan musim yang jarang disadari banyak orang. Tapi bagi Harry, semua perubahan kecil kini lebih berarti dari apapun yang pernah ia miliki. Pagi itu, showroom sedang sibuk. Seorang pembeli dari luar kota datang bersama keluarga besar. Mereka memilih satu unit mobil SUV premium dan meminta langsung bicara dengan pemilik showroom. Salah satu staf naik ke lantai 2 dan memanggil Harry. Ia turun dengan senyum tenang, menyalami tamu satu persatu. Tak ada yang menyangka pria sederhana itu adalah pemilik tempat itu. Hingga salah satu dari mereka membaca plakat kecil yang baru seminggu ini dipasang di dinding belakang meja utama showroom. Showroom Roda Hati, dimiliki oleh Haji Harry Gunawan. Itulah pertama kalinya nama Harry ditampilkan secara resmi. Sebelumnya, ia selalu menolak menyebut dirinya sebagai pemilik. Tapi kali ini, semua staf bersikeras. Katanya, sudah waktunya orang tahu siapa di balik semua kerja keras dan kebaikan yang selama ini dirasakan banyak orang. Dan Harry pun akhirnya setuju. Bukan karena ingin pamer, tapi karena ia ingin menjadi teladan bagi mereka yang merasa hidupnya tak punya harapan. Ia ingin namanya menjadi pengingat bahwa orang kecil bisa jadi besar, asal tidak berhenti melangkah. Setelah melayani pembeli, Harry kembali ke ruangannya. Ia menatap plakat nama itu cukup lama, lalu membuka catatan kecil yang selalu ia simpan di laci kanan meja. Isinya bukan angka penjualan, bukan juga rencana ekspansi showroom, tapi daftar nama. Nama-nama orang yang pernah menolongnya. Nama Pak Somad si penjual teh. Tante yang memberinya tempat tinggal saat diusir. Teman tukang tambal ban yang pernah meminjamkan uang 20.000 agar Harry bisa beli bensin. Dan nama Mila. Harry menarik napas panjang. Ia sadar, setiap nama di buku itu punya andil membentuk siapa dirinya hari ini. Sekalipun pernah menyakitinya, tetap ada pelajaran yang ditinggalkan. Tiba-tiba, seorang staf mengetuk pintu. "Pak Harry, ada titipan dari warung Barokah." Titipan. Staf itu menyerahkan sebuah kotak kertas dan sepucuk surat. Harry membukanya pelan. Kotak itu berisi 3 bungkus nasi pecel, 1 termos kecil teh manis hangat, dan sepucuk kertas bersampul coklat muda. Di dalamnya tertulis tangan Mila. "Assalamualaikum, Harry. Warung kecil kami alhamdulillah makin ramai. Hari ini kami dapat pesanan 20 bungkus dari tetangga kontrakan sebelah. Tapi aku sisihkan 3 bungkus buat kamu dan 2 stafmu. Kami tahu, kamu pasti terlalu sibuk untuk makan siang. Ini bukan balas budi. Ini hanya rasa syukur. Semoga Allah terus jaga kamu dan semua yang kamu niatkan baik. Mila dan anak-anak ngaji." Harry tersenyum pelan. Ia membuka 1 bungkus nasi, lalu mencicipi sambal pecel yang dulu pernah mereka nikmati saat masih hidup susah. Rasanya sama. Tapi kali ini, ia memakannya bukan dengan rasa kekurangan, melainkan dengan rasa penuh. Penuh syukur, penuh kenangan, penuh pelajaran. Hari itu,
Ia berdiri di balik kaca showroom, menatap motor tuanya yang kini berdiri di dalam ruang pajangan. Diapit dua mobil sport. Seorang anak kecil yang sedang berkunjung bersama orang tuanya menatap motor itu dan bertanya pada satpam. "Pak, itu motor siapa? Kok jelek banget?" Satpam itu tersenyum dan menjawab, "Itu bukan motor jelek, Nak. Itu sejarah showroom ini berdiri." Dan Harry tersenyum. Karena di balik tiap lecet dan goresannya motor itu menyimpan nama-nama yang pernah datang, pergi, dan tumbuh bersama langkahnya. Hari itu hari Ahad. Kota belum sepenuhnya terjaga. Langit masih menguap lembut dengan warna biru muda yang tipis. Harry berdiri di depan showroom yang masih tertutup sebagian. Ia datang lebih pagi dari biasanya, mengenakan jaket kain tua dan sarung yang digulung setengah. Bukan untuk bekerja, tapi untuk satu hal yang ia janjikan sejak lama, pada dirinya sendiri. Di tangannya ada sebuah kotak kardus kecil. Isinya, satu helm lama yang sudah retak, surat-surat motor pertamanya yang kini disimpan hanya sebagai kenangan, dan sebuah buku tulis lusuh, catatan harian yang ia tulis sejak pertama kali kehilangan Mila, sampai kini kehidupannya berubah. Ia menggendong kardus itu dan menaiki tangga menuju lantai 3. Ruangan kecil yang belum pernah ia buka untuk umum. Ruangan itu kosong. Hanya ada satu kursi kayu dan jendela besar yang menghadap ke arah timur kota, tempat matahari perlahan muncul setiap pagi. Harry meletakkan kardus itu di pojok ruangan. Lalu membuka buku tulis dan menulis satu kalimat terakhir di halaman paling akhir. "Aku tidak ingin diingat karena berhasil. Aku hanya ingin dikenang karena tidak menyerah." Ia menutup buku itu. Lalu duduk. Tapi tidak sepi. Di dalam dadanya, ada perasaan utuh. Bukan karena mobil mewah. Bukan karena showroom besar. Tapi karena ia telah melalui luka, hinaan, kesendirian. Dan kini ia tetap berdiri, tanpa kehilangan jati diri. Beberapa menit kemudian, teleponnya berdering. Sebuah panggilan video dari Mila. Ia ragu sesaat, tapi akhirnya menjawab. Wajah Mila muncul di layar, tersenyum lelah namun tulus. "Harry, maaf ganggu. Aku cuma mau bilang, warung kami sekarang punya 5 karyawan. Dan minggu depan, kami mulai program makan gratis setiap Jumat." Harry mengangguk pelan. "Bagus. Semoga berkah." "Kamu mau datang?" Anak-anak nanya terus. Mereka bilang, "Kapan Om Harry yang suka naik motor jelek datang ngajarin doa lagi?" Ucap Mila sambil tersenyum geli. Harry tertawa. Bilang ke mereka, "Om Harry sekarang ganti motor lebih jelek lagi. Tapi doanya makin lengkap." Mila menutup mulut menahan tawa. "Terima kasih, ya." Harry menggeleng. "Kamu yang harus terima kasih ke dirimu sendiri. Karena kamu mau bangkit." Panggilan ditutup. Tapi senyum itu tinggal lama di wajah Harry. Ia berdiri, menatap langit yang kini sepenuhnya cerah. Di bawah sana, showroom mulai dibuka. Staf menyambut pelanggan pertama. Di sisi lain kota, warung kecil Mila mulai sibuk. Di jalan-jalan kecil, anak-anak masih tertawa sambil membawa buku ikro dan sepiring gorengan. Dan di tengah semua itu, ada Harry. Bukan sebagai pemilik showroom, bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai seorang pria yang memilih tidak membalas hinaan dengan caci maki, tapi dengan kebaikan yang diam-diam mengubah dunia. Ia menuruni tangga, melewati motornya yang masih terparkir di pojok. Sebelum keluar, ia sempat menatap motor itu sekali lagi, lalu berbisik, "Terima kasih, ya, kamu yang gak pernah tinggalkan aku." Dan motor itu diam, tapi seperti menjawab, lewat kenangan yang tak akan pernah mati. Karena untuk Harry, rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat di mana harga diri bertahan, meski segalanya pernah hilang. Dan hari ini, ia pulang ke dirinya sendiri. Harry sedang berdiri di beranda showroom ketika seorang wanita parubaya datang menghampiri, mengenakan kerudung lusuh dan membawa 2 kantong plastik besar. Langkahnya tergesa, namun wajahnya menunjukkan semacam keyakinan. Ia langsung bicara ke satpam. Dan beberapa menit kemudian, Harry sendiri turun tangan menemuinya. "Maaf Pak," ucap wanita itu,
Suaranya agak bergetar. Saya bukan mau beli mobil. Saya cuma mau nyampaikan titipan dari almarhum suami saya. Harry terdiam. Ia menunduk menghormati. Wanita itu lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tas plastiknya dan menyerahkannya. Suami saya dulu tukang parkir di depan pasar. Katanya, dia pernah ditolong oleh bapak waktu kakinya luka karena terserempet mobil. Dulu bapak yang beliin dia sandal baru dan kasih uang buat berobat. Saya baru tahu itu dari catatan yang dia tulis sebelum wafat. Harry terdiam. Matanya menatap kotak itu tanpa suara. Di dalam itu, lanjut sang ibu, ada uang tabungan suami saya. Katanya, kalau saya mati duluan, tolong serahkan ini ke showroom milik Mas Harry. Karena saya nggak sempat bilang terima kasih langsung. Air mata Harry jatuh perlahan. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya, ada lipatan uang receh, pecahan 2.000, 5.000, dan sepucuk surat yang ditulis tangan dengan tinta yang sudah memudar. Mas Harry, saya ini bukan siapa-siapa. Tapi sejak hari itu saya tahu, orang baik tidak harus pakai jas. Kadang dia datang bawa motor berisik dan senyum hangat. Terima kasih sudah bantu saya berdiri di saat orang lain cuma menonton saya jatuh. Harry menghela napas panjang. Ia menggenggam surat itu seolah ingin mengembalikan waktu. Ibu, uang ini saya terima sebagai titipan kenangan. Tapi saya akan lipat gandakan nilainya untuk bantu orang-orang kecil yang butuh. Mulai hari ini, saya buat program, sandal gratis untuk tukang parkir, di seluruh pasar kota ini. Biar almarhum dikenang, bukan cuma oleh saya, tapi oleh semua yang pernah mengalami luka yang sama. Wanita itu meneteskan air mata. Ia menggenggam tangan Harry erat. Allah, semoga berkahi hidup Bapak. Setelah wanita itu pergi, Harry kembali ke ruangannya dengan langkah pelan. Ia menyusun ulang program sosial showroom yang selama ini diam-diam ia jalankan. Satu demi satu ditambah. Bukan untuk publikasi. Tapi karena ia tahu, di jalanan ini, masih banyak tangan yang diam-diam menopang kehidupan orang lain. Di dinding ruang kerjanya, Harry menempelkan surat dari suami wanita tadi, di samping plakat kecil bertuliskan namanya. Sebagai pengingat, bahwa kadang, terima kasih paling tulus datang bukan dari ucapan, tapi dari niat yang dilanjutkan dalam diam. Pagi itu showroom terlihat seperti biasa, sibuk, rapi, dan penuh suara. Tapi langkah Harry terasa lebih berat dari biasanya. Sejak semalam, pikirannya tidak tenang. Sebuah pesan dari seorang nama yang tak muncul bertahun-tahun terakhir kembali hadir di ponselnya. Harry, aku tahu aku tak pantas menghubungimu. Tapi aku di kota ini untuk satu alasan penting. Kalau kamu bersedia, kita bertemu di tempat kita dulu biasa duduk sore-sore. Aku tunggu sampai maghrib. Pengirimnya, Raka. Nama itu seperti membuka pintu kenangan yang sudah dikunci rapat. Raka adalah sahabat Harry sejak kecil. Orang yang dulu ia percaya lebih dari siapapun. Tapi justru Rakalah yang mengambil semua miliknya ketika Harry baru memulai usaha pertamanya. Uang, jaringan, bahkan proyek besar yang membuat Harry terjerembab dalam utang. Saat itu, Harry tidak melapor ke polisi. Ia hanya diam. Dan sejak hari itu, mereka tak pernah lagi bertemu. Tapi sekarang, Raka kembali. Entah dengan niat apa. Menjelang sore, Harry pergi ke tempat yang dimaksud. Sebuah taman kota kecil di belakang masjid. Tempat mereka dulu sering duduk minum kopi sachet sambil bercanda. Tempat itu masih sama. Tapi di bangku panjang, kini duduk seorang pria dengan wajah lebih tua, rambut sebagian memutih, dan tatapan yang tak setajam dulu. Harry mendekat perlahan. Raka. Pria itu menoleh. Lalu berdiri. Mereka saling diam sejenak. Aku, gak tahu harus mulai dari mana. Ucap Raka pelan. Tapi aku pikir, kamu masih orang yang sama seperti dulu. Yang bisa memaafkan, meski orang lain sudah melukai terlalu dalam. Harry duduk. Wajahnya tenang, tapi dingin. Kenapa kamu datang ke sini? Raka menunduk. Aku bangkrut. Semua yang aku ambil dari kamu, ternyata gak jadi apa-apa. Aku pikir, aku bisa cepat kaya dengan jalan pintas.
Tapi ternyata, semua habis. Istriku pergi. Rumah disita. Sekarang, aku kerja jadi supir truk antar provinsi. Harry tetap diam. Matanya memandang lurus ke depan. Aku nggak datang buat minta uang, Her. Lanjut Raka cepat. Aku cuma pengen minta satu hal. Maaf. Dan kesempatan. Harry menoleh pelan. Kesempatan. Aku mau kerja. Di showroom kamu. Aku siap dari bawah. Nyuci mobil pun aku mau. Asal aku bisa bangun lagi. Seperti kamu bangun waktu aku jatuhin kamu dulu. Sore itu terasa lama. Angin bertiup pelan. Harry menatap langit. Lalu menatap sahabatnya itu. Aku nggak butuh orang yang bersih dari masa lalu, ucap Harry. Aku cuma butuh orang yang benar-benar mau bersih dari kesalahan. Raka terdiam. Harry melanjutkan. Besok pagi, datang jam 6. Bawa pakaian kerja. Kita lihat sejauh mana kamu benar-benar berubah. Raka menunduk. Bahunya gemetar. Tapi dari sana, ia tahu. Inilah titik awal dari cerita baru yang akan ia mulai. Bukan sebagai pencuri, bukan sebagai pengkhianat, tapi sebagai seseorang yang ingin bangkit, meski harus menyeka lumpur di bawah roda mobil. Keesokan harinya, Raka datang. Tepat waktu. Bawa pakaian bekas, sepatu pinjaman, dan mata yang jujur. Harry memperkenalkannya ke staf hanya sebagai karyawan baru. Tak seorang pun tahu masa lalunya. Karena Harry percaya, setiap orang berhak mendapat satu kesempatan untuk menebus luka, selama ia sungguh-sungguh ingin berubah. Harry duduk di ruang kerjanya dengan dahi berkerut. Tumpukan laporan keuangan berserakan di atas meja. Angka-angka yang biasanya tampak stabil kini menunjukkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Penurunan drastis dalam 2 bulan terakhir. Pembelian unit turun hampir 40%. Biaya operasional meningkat. Dan yang paling menyesakan, ada indikasi sabotase. Semalam, staf keuangan mengirim pesan darurat. Pak Harry, saya temukan transaksi mencurigakan. Ada pembelian spare part yang tidak tercatat dalam stok. Total kerugian bisa mencapai 200 juta. Harry tak langsung menuduh siapapun. Ia terlalu banyak belajar dari masa lalu bahwa menuduh tanpa bukti hanya akan menghancurkan kepercayaan. Tapi pagi itu, ia memutuskan memanggil satu persatu kepala divisi ke ruangannya. Raka juga dipanggil. Ia sudah sebulan bekerja di showroom. Selama itu, Harry melihat usaha nyata dari sahabat lamanya itu. Setiap pagi datang lebih dulu dari yang lain. Selalu menawarkan bantuan, bahkan saat pekerjaan bukan bagiannya. Namun Harry tahu, niat baik kadang bisa dipakai menutupi niat jahat. Ia harus hati-hati. Raka, ucap Harry setelah semua staf keluar. Kamu ikut turun ke gudang minggu lalu, kan? Iya, jawab Raka. Ada permintaan dari kepala gudang untuk bantu angkut ban baru. Kenapa, Her? Ada barang yang gak tercatat. Dan itu nilainya besar. Raka menegang. Kamu pikir aku? Harry menatapnya dalam-dalam. Aku belum pikir apa-apa. Tapi aku juga belum bisa tutup mata. Raka berdiri. Wajahnya memerah. Aku ngerti. Dulu aku memang salah. Tapi sekarang, aku kerja dari bawah. Her, aku bahkan belum pernah sentuh ruang kasir. Suara Raka meninggi. Tapi Harry tetap tenang. Kalau kamu nggak salah, kamu nggak perlu takut. Mereka diam. Udara di antara mereka tegang seperti kabel listrik basah. Lalu Raka duduk kembali, menunduk dalam. Kalau kamu butuh aku mundur, aku akan mundur. Tapi bukan karena aku salah. Karena aku ngerti, luka lama itu nggak gampang sembuh. Sore itu, Harry duduk sendirian di ruang CCTV. Ia menelusuri rekaman demi rekaman selama 2 bulan terakhir. Matanya lelah, tapi ia tahu, hanya kebenaran yang bisa menghentikan keresahan di dadanya. Dan akhirnya, ia melihatnya. Bukan Raka, tapi salah satu staf lama yang ia percaya. Pria itu tertangkap kamera tengah memindahkan ban ke truk kecil tanpa nota resmi. Di belakang truk itu, mobil lain menunggu.
Bukan mobil showroom, tapi mobil luar. Harry langsung mengambil keputusan. Esok pagi, staf itu dipecat di tempat. Bukti ditunjukkan, dan tidak ada bantahan. Setelah itu, Harry memanggil Raka lagi. "Maaf," ucap Harry pelan. "Aku salah menduga." Raka mengangguk, tapi air matanya sudah jatuh duluan. "Her, aku rela kamu tuduh apapun. Asal aku bisa terus kerja di sini. Aku butuh tempat yang bisa bikin aku jadi orang baru." Harry menepuk bahunya. "Kamu sudah jadi orang baru, Kak. Dan mulai sekarang, kamu jadi kepala logistik. Tapi satu hal, jangan pernah kamu sia-siakan kepercayaan ini lagi." Raka mengangguk keras. "Nggak akan, Her. Demi Allah, nggak akan." Hari itu, Harry duduk di showroom dengan napas lebih ringan. Ia belajar satu hal penting, bahwa kepercayaan bukan sekadar hadiah, tapi ujian yang harus dilewati oleh dua pihak, yang memberi dan yang menerima. Dan hari ini, keduanya lulus, dengan luka yang perlahan berubah jadi kekuatan. Hujan turun deras siang itu. Suara petir bersahutan di kejauhan. Langit seperti sedang menumpahkan rasa yang sudah lama tertahan. Harry duduk di ruang kerjanya sambil membaca laporan bulanan yang baru saja disusun. Meskipun showroom perlahan pulih dari kerugian kemarin, ada kegelisahan lain yang ia rasakan. Seperti sesuatu mendekat, tapi belum terlihat jelas. Dan firasat itu datang dalam bentuk yang paling tak disangka. Seorang wanita muda berdiri di depan showroom, mengenakan jaket lusuh dan membawa koper kecil. Wajahnya tirus, matanya sembab. Satpam showroom mencoba bertanya, namun wanita itu hanya berkata, "Saya ingin bertemu Pak Harry. Tolong bilang saya anak dari seseorang yang dulu pernah ia kenal." Pesan itu sampai ke Harry. Ia segera turun. Begitu melihat wanita itu dari dekat, jantungnya seakan berhenti sejenak. Wajah itu begitu mirip dengan Mila. Gadis itu berdiri sambil menunduk, lalu perlahan berkata dengan suara gemetar, "Nama saya Zahra, saya anak dari Mila." Harry membeku. "Zahra," bisiknya. Gadis itu mengangguk. "Saya bukan anak kandung. Tapi sejak kecil, Bu Mila merawat saya. Ia bilang saya ditinggal orang tua saya di kontrakan sewaktu bayi. Dan beliau mengasuh saya seperti anak sendiri." Mata Harry berkaca-kaca. Nafasnya tercekat. "Apa maksudmu dia, Mila, merawatmu sejak kecil? Bukankah dia baru menikah saat aku masih bersamanya?" Zahra menunduk. Beliau pernah bilang bayi itu adalah penyesalan masa lalunya. Tapi bukan anak kandung dari siapapun. Hanya seorang bayi yang dititipkan di depan pintu. Dan beliau menerima titipan itu seperti menerima takdir. Harry terdiam. Tangannya gemetar. Aku nggak tahu harus bagaimana," ucap Zahra lirih. Tapi 3 hari lalu, Bu Mila pergi. Jantungnya berhenti saat sedang menyiapkan makan untuk anak-anak ngaji. Aku yang menemukannya. Beliau meninggal tanpa banyak pesan. Hanya satu hal yang ia katakan malam sebelumnya. Zahra membuka lipatan kecil dari saku jaketnya. Isinya selembar surat. "Zahra, kalau aku nggak bangun esok hari, cari Pak Harry. Katakan padanya, aku sudah tenang. Dan terima kasih karena pernah mencintaiku saat aku belum tahu caranya mencintai. Kamu titipanku dari Allah. Tapi kamu juga bisa jadi anugerah bagi orang lain. Aku percaya kamu akan tahu kemana kamu harus pulang." Zahra menangis. Harry hanya bisa memeluk bahunya. Pelan, tanpa banyak kata. Hari itu, Harry membawa Zahra pulang ke rumahnya. Ia tak tahu harus memanggil dirinya apa bagi gadis itu. Tapi satu hal yang ia tahu, ia tak sanggup membiarkan anak yang telah menjadi bagian dari Mila hidup tanpa sandaran. Beberapa hari kemudian, Zahra mulai membantu di showroom sebagai staf admin. Tak ada yang tahu siapa dia. Harry tidak menyebarkan kisahnya. Tapi semua orang bisa melihat tatapan Harry saat melihat gadis itu. Seperti melihat masa lalu yang kini berubah wujud menjadi masa depan. Di malam-malam sepi, Harry sering duduk di teras sambil menatap langit. "Mila, kamu mungkin tidak sempurna.
Tapi kamu telah meninggalkan satu kebaikan terakhir yang kini aku jaga. Dan Zahra pun tumbuh di bawah sayap itu. Bukan sebagai beban masa lalu, tapi sebagai harapan yang datang bersama luka. Langit sore itu terbentang luas dan bersih. Burung-burung gereja berkicau di sela pepohonan sekitar showroom. Udara terasa ringan. Harry berdiri di pelataran showroom, memandangi Zahra yang sedang menata meja kecil di dekat pintu masuk. Meja itu bukan untuk promosi mobil, tapi tempat baru untuk program, donasi pendidikan anak jalanan, yang baru dimulai minggu lalu. Zahra tersenyum ke setiap orang yang datang. Ia mencatat donasi dengan rapi, menjawab pertanyaan pengunjung dengan tenang. Ia tumbuh cepat, bukan hanya dalam usia, tapi juga dalam hati. Sejak hari pertama ia datang, showroom itu seperti mendapat napas baru. Dan Harry tahu, kehadiran Zahra bukanlah kebetulan. Ia adalah bagian dari penutup yang indah bagi luka yang dulu terbuka begitu lebar. Beberapa hari kemudian, Harry mendapat undangan dari sebuah universitas swasta ternama di kota. Undangan itu meminta dirinya hadir sebagai pembicara dalam acara seminar kewirausahaan. Di dalamnya tertulis jelas, "Kami mengundang Bapak Harry Gunawan sebagai narasumber, karena kisah hidup dan perjuangan Bapak telah menginspirasi ribuan orang melalui cerita yang diam-diam viral dari mulut ke mulut." Awalnya Harry ragu. Ia bukan tipe orang yang suka bicara di depan umum. Tapi Zahra memegang tangannya dan berkata, "Kadang orang-orang hanya butuh melihat satu orang baik di depan mata untuk percaya bahwa hidup mereka bisa berubah." Dan Harry akhirnya hadir. Di hari seminar itu, ratusan mahasiswa memenuhi aula. Ketika Harry maju ke panggung, suasana hening. Ia tidak membaca teks. Ia hanya berdiri, memegang mikrofon, dan menatap wajah-wajah muda yang menantinya bicara. "Saya bukan lulusan sekolah tinggi. Saya hanya lulusan jalanan," ucap Harry pelan. "Saya bukan orang kaya sejak lahir. Saya juga bukan orang yang selalu benar. Saya pernah jatuh, pernah dihina, pernah dikhianati. Tapi saya tidak pernah berhenti melangkah." Hening masih menggantung. Beberapa mata mulai berkaca. "Dulu saya hanya tukang ojek dengan motor butut. Mantan istri saya menertawakan saya. Orang-orang melihat saya seperti pecundang. Tapi saya terus jalan. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa saya bisa berdiri tanpa harus menjatuhkan siapapun." Tepuk tangan mulai terdengar. Harry menunduk sebentar, lalu melanjutkan. "Hari ini saya berdiri di depan kalian bukan karena saya hebat, tapi karena saya belajar dari luka. Dan saya ingin kalian tahu, tak ada jalan yang terlalu gelap kalau kalian terus membawa kebaikan dalam langkah." Di akhir acara, puluhan mahasiswa menghampirinya. Mereka menangis. Mereka bercerita. Mereka memeluk Harry, seolah menemukan cermin dari perjuangan mereka sendiri. Dan malam itu, saat Harry pulang ke showroom, ia melihat Zahra tertidur di sofa ruang tamu showroom, dengan kertas-kertas catatan program sosial di pelukannya. Harry duduk di sampingnya, menatap gadis itu lama. Lalu ia tersenyum, berdiri, dan menempelkan secari kertas kecil di papan pengumuman showroom. Isinya sederhana. "Kalau suatu hari saya tak ada lagi, jangan kenang nama saya. Kenang saja bahwa pernah ada seseorang yang memulai semua ini hanya dengan motor tua, luka dalam, dan keinginan untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan." Beberapa tahun berlalu. Showroom itu masih berdiri. Kini ada 2 cabang lain di kota berbeda. Program sosialnya makin luas. Ada beasiswa. Ada rumah singgah. Ada program pelatihan untuk mantan narapidana. Tapi nama Harry jarang terdengar. Zahra kini memimpin semua itu. Ia menolak disebut sebagai pemilik. "Kami hanya meneruskan cerita. Pemiliknya yang sejati sudah pergi, tapi jejaknya ada di setiap langkah orang yang terbantu," ucapnya saat diwawancara televisi. Dan di ruang kecil lantai 3 showroom pusat, masih ada kursi tua, kaca menghadap timur, dan kardus berisi kenangan Harry yang tak pernah diusik siapapun. Di dalamnya, ada satu buku kecil. Halaman terakhir bertuliskan, "Aku tak ingin dunia mengenang namaku. Aku hanya ingin hidup ini mengenang bahwa aku pernah tidak menyerah."
Cerita selesai. Sahabat semuanya. Kadang hidup menempatkan kita di posisi paling bawah, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguji seberapa kuat kita mau berdiri. Harry tak membalas hinaan dengan amarah. Ia membalasnya dengan keberhasilan, dengan diam, dengan kerja keras, dan dengan hati yang tetap bersih. Kita belajar dari Harry, bahwa tidak semua orang yang terlihat kecil benar-benar kalah. Dan tidak semua yang terlihat menang akan bertahan di puncak. Kesombongan bisa jatuh dalam satu malam. Tapi kebaikan akan dikenang sepanjang jalan. Harry tidak pernah menuntut dunia untuk mengakuinya. Tapi langkah-langkah kecilnya mengubah hidup banyak orang. Ia memilih jadi cahaya dalam senyap. Ia tidak membalas. Ia menyembuhkan. Dan dari kisah ini, kita tahu bahwa yang membuat kita kuat bukan apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita memilih bertahan ketika dunia meremehkan segalanya tentang kita. Karena dalam hidup, yang menang bukan yang paling lantang, tapi yang tetap berjalan, meski pernah dijatuhkan. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.